Pemirsa, polemik wilayah Ambalat di Laut Sulawesi memanas setelah pemerintah Malaysia menyatakan untuk tidak menggunakan istilah Laut Ambalat dan memutuskan menggantikannya menjadi Laut Sulawesi. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen menyelesaikan masalah secara damai. Untuk digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Pemerintah jangan sekali-kali mau mengikuti klaimnya Malaysia. Sengketa Blok Ambalat kembali mengemuka. Terdapat perbedaan persepsi antara Indonesia dan Malaysia terkait posisi Blok Ambalat. Baru-baru ini Malaysia menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah sengketa Blok ND6 dan ND7 yang oleh Indonesia dinamai Blok Ambalat. Kuala Lumpur menolak menggunakan istilah Ambalat dan menamainya dengan Laut Sulawesi. Demikian rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya Ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Menanggapi itu, Indonesia berkomitmen menyelesaikan masalah Ambalat secara damai. Apalagi Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki niat baik. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik ya. Pada 27 Juni 2025, persoalan di wilayah Ambalat menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan Prabowo dengan Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Ketika itu Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat menyelesaikan masalah hukum terkait batas wilayah sesegera mungkin. Indonesia menamai Ambalat, sementara Malaysia menyebutnya dengan Laut Sulawesi. Lantas manakah yang benar? Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menjelaskan bahwa penamaan memiliki pengaruh yang besar. Soleh menegaskan, pemerintah Indonesia diminta tidak manut klaim dari Malaysia. Sikap tegas DPR ini didasari oleh prinsip untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan negara dari klaim pihak asing. Penamaan ini sepihak ya tentu ini sangat keberatan ya, sangat keberatan. Karena memang penamaan ini sangat berpengaruh pada arti dan maksud. Nama itu identik dengan arti dan maksudnya. Rekomendasi kami, pemerintah jangan sekali-kali mau mengikuti klaimnya Malaysia. Karena ini akan menjadi bahaya. Sekali lagi, nama itu identik dengan makna dan maksud, arti dan maksud. Berdasarkan perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969, Blok Ambalat adalah milik Indonesia. 10 tahun berikutnya, Malaysia membuat peta baru yang memperluas batas landas kontinen mereka. Klaim tersebut ditolak banyak negara ASEAN termasuk Indonesia, sehingga terjadi sengketa Pulau Sipidan dan Ligatan yang dekat dengan Blok Ambalat. Tim Liputan Metro TV. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani menjelaskan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh perbatasan laut dengan cara damai melalui proses perundingan. Abdul Qadir juga menyebut sejak 2005 sudah digelar 43 putaran perundingan yang memiliki kompleksitas teknis cukup tinggi terkait Ambalat. Menyelesaikan masalah ini memang memerlukan waktu. Kita ketahui bahwa proses perundingan telah berlangsung 43 putaran semenjak tahun 2005. Proses perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik, oleh karenanya memerlukan waktu. Dan dalam proses perundingan tersebut Indonesia akan terus memperjuangkan, akan mengedepankan kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam. Blok Ambalat kembali menjadi perhatian dunia. Malaysia enggan menyebut Ambalat tetapi memilih menggunakan istilah blok di Laut Sulawesi. Padahal Indonesia hingga kini masih meyakini Ambalat merupakan milik sah NKRI. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Prof. Hikmahanto. Selamat malam Fitri. Baik, Prof, penggunaan istilah Laut Sulawesi oleh Malaysia dinilai bukan sekedar masalah nama melainkan bagian dari strategi klaim wilayah. Bagaimana pandangan Anda?
Begini, kalau misalnya ada dua negara bersengketa, apalagi terhadap wilayah yang beririsan. Nah, tentu masing-masing negara akan menamai sesuai dengan klaim yang dilakukan. Jadi, dari pihak kita Indonesia, kita kan mengklaim wilayah yang ada di landas kontinen antara Kalimantan dengan Pulau Sulawesi itu kita sebut sebagai blok Ambalat. Ini bukan masalah teritorial ya, bukan laut teritorial di mana kita punya kedaulatan. Tetapi ini bicara soal hak berdaulat, sovereign right, landas kontinen. Jadi Menlu Malaysia ketika menyampaikan ke parlemennya juga salah menyebut istilah bukan kedaulatan. Dia mengatakan kedaulatan, harusnya hak berdaulat. Jadi dari sisi kita mengatakan ini adalah blok Ambalat. Tetapi dari sisi Malaysia terhadap wilayah yang mereka klaim yang beririsan dengan wilayah kita, itu sebenarnya bloknya itu disebut sebagai ND6 dan ND7 yang dalam versi mereka ada di Laut Sulawesi, ya, Laut Sulawesi. Jadi itu Celebes Sea, memang nama secara internasional di peta juga disebut sebagai Laut Sulawesi. Nah, di bawahnya landas kontinen, ya, itu kemudian ada klaim dari pihak Malaysia yang disebut sebagai ND6 dan ND7. Nah, tentu ketika Menlu Malaysia menyampaikan hal ini di Parlemen Malaysia, ya wajar kalau mereka mengatakan ini namanya adalah ND6, ND7 yang ada di Laut Sulawesi, ya kan? Sama kalau kita Indonesia, misalnya Bapak Presiden menyampaikan ke Parlemen, ke rakyat Indonesia, pasti Bapak Presiden akan menyebut sebagai blok Ambalat, bukan ND6, ND7 di Laut Sulawesi, karena itu kan istilah Malaysia yang digunakan. Ini kita menggunakan istilah versi perspektif Indonesia. Karena apa? Wilayah ini beririsan. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, janggal begitu. Karena misalnya dalam sengketa pulau antara Jepang dengan Cina, Jepang ada istilah yang digunakan namanya Senkaku. Ya, tapi Cina menyebutnya Dayotai. Tapi barangnya sama, itu juga gitu ya. Karena saling klaim. Sementara dengan Korea Selatan, Dokdo. Sementara kalau dari Jepang namanya Takeshima. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada rakyat kita, tentu kita menggunakan istilah yang kita gunakan. Ya. Oke, Prof, tapi tadi dari pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI yang menjelaskan bahwa penamaan ini memiliki pengaruh yang besar. Ya tentu pengaruh yang besar, karena kalau misalnya kita juga mengatakan ND6 dan ND7, berarti kita sudah tunduk dengan keinginan dari Malaysia. Malaysia juga akan mengatakan hal yang sama. Kalau kita menyebut namanya Ambalat, blok Ambalat, maka kita sudah tunduk dengan keinginan Indonesia. Nah, makanya masing-masing mempertahankan agar nama itu tidak diganti. Dan kita harus tetap menyebut sebagai blok Ambalat. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim beberapa waktu yang lalu ketika Perdana Menteri Anwar Ibrahim datang ke Indonesia adalah sudahlah, kita tidak usah bersengketa, batas itu ada di mana, karena sampai hari ini batas itu masih belum terselesaikan secara hukum. Yang kedua juga nama, mungkin juga masing-masing punya nama, tapi di wilayah itu yang beririsan, maka kita kerjasamakan, joint development. Nah, ini yang diinginkan oleh kedua pemimpin agar jangan sampai kita bersengketa terus terhadap masalah batas wilayah secara hukum, tetapi sumber daya alam yang ada di sana tidak dimanfaatkan. Itu yang terus kemudian diistilahkan sebagai joint development oleh kedua pemimpin negara. Dan dari pengalaman Indonesia, kita juga pernah melakukan joint development pada waktu itu dengan Australia ketika Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia yang ada palung timurnya. Itu sengketa antara Indonesia dengan Australia ketika itu. Seperti itu. Baik, joint development juga ini kemudian masih menuai pro dan kontra, banyak kemudian yang juga menyoroti apakah ini merupakan solusi yang diperlukan oleh kedua negara. Menurut Profesor seperti apa? Ya, memang kalau misalnya kita bicara joint development ini di daerah yang kita sebut sebagai hak berdaulat,
ya, terutama sekali di landas kontinen. Ini permasalahannya adalah gini, kan suatu hari nanti akan habis. Nah, kalau misalnya sudah habis, masalahnya apa yang menjadi isu perbatasan lagi? Karena sudah tidak ada isu lagi, karena ini bukan teritorial ya, bukan laut teritorial di mana kita punya kedaulatan. Kalau di laut di landas kontinen, di wilayah yang kita sebut sebagai hak berdaulat, maka yang kita haki itu bukan wilayahnya, tapi sumber daya alamnya. Nah, kalau sumber daya alamnya akhirnya dilakukan joint development antar kedua negara, ya sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah saling klaim terkait dengan zona yang disebut sebagai landas kontinen ini. Itu yang mengatakan bahwa tidak seharusnya kita melakukan joint development. Tapi yang mengatakan joint development, ya sudahlah, daripada ini tidak terselesaikan, bahkan nanti ada singgungan kapal Indonesia dengan kapal perang Malaysia, ya nanti kemudian akan bisa memicu suatu konflik dan kita tidak butuh lagi satu perang lagi, apalagi kemarin setelah antara Kamboja dengan Thailand, ya sudah, mungkin Bapak Presiden mengambil keputusan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kita lakukan joint development. Memang nanti permasalahannya kalau kita melakukan joint development itu adalah dalam masalah detailnya, masalah rincinya, itu yang akan menjadi perundingan juga yang cukup lama, ya, karena bagi perunding itu katanya setannya itu, devilnya itu adalah pada masalah-masalah yang sifatnya rinci, detailnya itu. Nah, itu yang kemudian kita nantikan seperti apa. Ya, Prof, karena kan menurut Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jalani menjelaskan sejak 2005 ini sudah digelar 43 putaran perundingan yang memiliki kompleksitas teknis yang cukup tinggi terkait Ambalat. Apakah kemudian solusi joint development akan membuat negosiasi ataupun kompleksitas teknis menjadi lebih mudah atau seperti apa? Ya, ini mungkin yang dilihat oleh Bapak Presiden dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bahwa selama ini kita sudah melakukan perundingan-perundingan, terus melakukan perundingan. Bahkan bagaimana menerjemahkan ketentuan dalam UNCLOS ke dalam peta. Sementara dari pihak Malaysia, mereka masih bersikukuh dengan menggunakan peta tahun 79. Padahal mereka sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 82. Tapi mereka masih menggunakan peta tahun 79 karena apa? Setiap negara, setiap pemerintahan tidak akan mau mundur sejengkal pun dari klaim yang pernah mereka buat. Jadi ini yang membuat kesulitan. Dan bisa saja masalah ini akan terus berlangsung sampai 2045, 2085, dan seterusnya. Maka mungkin Bapak Presiden dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan bahwa sudahlah, kita sekarang sepakati saja kita membuat joint development di wilayah irisan antara blok yang kita klaim sebagai blok Ambalat dengan ND6, ND7 yang diklaim oleh Malaysia. Nah, di wilayah yang beririsan itu, ayo kita lakukan joint development. Jadi ini bisa dilakukan. Tetapi kalau misalnya kita dengan Cina, tentu kita tidak bisa lakukan karena kita tidak mengakui klaim yang dilakukan oleh Cina. Tapi kalau dengan Malaysia, karena kita juga mengakui klaim yang dilakukan oleh Malaysia yang menjorok ke Indonesia, sementara Malaysia pun juga mengakui klaim yang kita lakukan yang menjorok ke Malaysia di landas kontinen yang disebut sebagai blok Ambalat dengan blok ND. Oke, Prof, apakah solusi itu tidak bertentangan dengan prinsip untuk mempertahankan setiap jengkal wilayah kedaulatan negara dari klaim pihak asing? Ya, sekali lagi ini bukan wilayah yang berkaitan dengan kedaulatan, tapi ini berkaitan dengan hak berdaulat, di mana yang kita haki adalah sumber daya alam gitu ya. Memang kalau misalnya kita bicara terkait dengan masalah perbatasan ini, kemungkinannya ada 3 penyelesaian damai ya. Kalau penyelesaian lewat perang juga bisa, tapi itu tidak akan diakui. Penyelesaian damai itu bisa 3. Pertama adalah kita menyepakati setelah berunding, yang bisa saja sampai kapanpun tidak akan selesai. Sama kok antara Cina dengan Jepang, Jepang dengan Korea Selatan juga punya masih sengketa sampai hari ini. Itu bisa kita lakukan perundingan sampai kemudian kesepakatan. Kedua, kita serahkan ke lembaga penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional misalnya, seperti kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Tapi kita tidak mau lagi melakukan hal tersebut karena kita bisa kehilangan kedaulatan ya atau hak berdaulat. Nah, yang ketiga adalah
melakukan joint development. Tetapi ini juga tidak bisa mengatakan bahwa kita akan mempertahankan sejengkal, katakanlah yang menjadi klaim kita. Ya, kita tidak akan mundur. Karena apa? Disepakati oleh para pihak bahwa mau dilakukan yang disebut sebagai joint development. Oke, dilihat dari perkembangan yang terjadi pasca kemudian pertemuan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Malaysia, menurut Anda penyelesaian ataupun langkah yang terbaik yang saat ini dimiliki oleh kedua negara untuk menyelesaikan soal Ambalat tanpa memantik ketegangan di kawasan, artinya seperti apa, Prof? Ya, seperti yang sudah dipilih oleh para pemimpin, yaitu joint development. Jadi dengan joint development ini, kalau bagusnya dibandingkan dengan perundingan sampai kemudian ada kesepakatan, itu yang akan memakan waktu lama, sementara sumber daya alam tidak akan tereksplorasi dan tereksploitasi, begitu ya, yang seharusnya bisa dimanfaatkan sekarang, gitu. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Sementara kalau misalnya kita bawa ke mahkamah internasional, masalah kedaulatan atau hak berdaulat hanya ditentukan oleh 9 orang yang ada di mahkamah internasional. Jadi pilihan yang ada sekarang ini mungkin menurut Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu adalah mereka mengatakan ayo kita lakukan joint development. Meskipun saya yakin rakyat maupun parlemen dari kedua negara bisa saja tidak setuju dengan pemimpinnya, tetapi kembali kalau misalnya nanti ada perjanjian terkait dengan joint development ini kan harus dibawa ke masing-masing parlemen atau di Indonesia dengan DPR, dan terserah nanti DPR akan menyetujui atau tidak, ya, parlemen Malaysia akan menyetujui atau tidak, ya, karena bisa saja antara pemimpin sudah sepakat tetapi oleh parlemen ternyata tidak disahkan. Itu bisa terjadi. Kita harus lihat perkembangannya ke depan seperti apa. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Jonas.